Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pada pagi ini akan terambil dari Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak akan dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara, di dalam perikop sebelumnya Yesus menjelaskan nubuat runtuhnya bait Allah, yaitu sekitar tahun 70. Jika peristiwa penyaliban Yesus terjadi pada tahun 33, maka kehancuran Yerusalem masih menunggu kira-kira 37 tahun lagi. Nah, dalam perikop tadi yang sudah kita baca, ia memberikan nasihat pada murid-muridnya untuk berjaga-jaga sebelum keruntuhan itu terjadi. Yesus mengatakan bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu, terdapat di dalam ayat 8. Ini berarti murid-murid perlu waspada dan tidak disesatkan. Kemudian akan terjadi peperangan dan juga pemberontakan, terdapat di dalam ayat 9. Akan terjadi gempa bumi, penyakit, dan kelaparan, serta tanda-tanda alam dan yang lainnya, terdapat dalam ayat 11. Penganiayaan secara khusus akan dialami oleh murid-murid, terdapat dalam ayat 12. Nah, dengan kata lain, penderitaan sedang menanti mereka di depan nantinya. Namun dalam ayat 15, Yesus memberikan penghiburan yang indah, yaitu Ia mengatakan, "Aku akan memberimu mulut dan hikmat yang membuat semua musuhmu tidak bisa membantah atau melawan." Hal ini nantinya terbukti ketika kita melihat kisah Stefanus misalnya, yang menyampaikan pembelaannya di hadapan Sanhedrin. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, juga pembelaan Paulus di hadapan Felix di Kisah Para Rasul 25 dan seterusnya. Saudara, nasihat Yesus pada saat itu juga berlaku bagi kita sekarang. Jika kita mampu bertahan di dalam penderitaan dan kesusahan karena mengikuti Yesus, maka kita akan memperoleh hidup. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, kesulitan apakah yang sedang saudara alami saat ini? Marilah kita letakkan seluruh persoalan hidup kita dan kesulitan yang kita alami ke dalam tangan kuasa Allah. Mari berdoa agar Allah memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan tersebut. Dan mari meminta Allah memberikan kita kemampuan untuk selalu menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kesulitan yang kita alami.
Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika Tuhan sudah menganugerahkan satu hari untuk kami jalani lagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kepada kami bahwa kesulitan pasti akan kami hadapi dalam setiap langkah kehidupan kami, terutama di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Tetapi firman-Mu juga mengingatkan kami bahwa kami harus bertahan di dalam kesulitan itu. Kami harus selalu menyadari bahwa Allah pasti memberikan kami kekuatan dalam kami melewati berbagai kesulitan dan persoalan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.